Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hidayah TV yang dirahmati Allah. Harapan saya untuk subscribe dan like. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala berlipat ganda, meraih kebahagiaan, kesuksesan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini kita akan mendengarkan kisah seorang TKW Jawa Barat mendadak jadi kaya, hasil dari korban pelecehan seksual di Arab oleh majikannya. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Siti, seorang wanita muda dari desa kecil di Jawa Barat, memutuskan pergi ke luar negeri dengan tekad yang besar. Ibunya yang sakit-sakitan dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah memotivasinya untuk bekerja keras, meskipun jauh dari rumah. Tanpa banyak pilihan, ia mendaftarkan diri melalui agen tenaga kerja dan mendapatkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi. "Biar saya yang berangkat, Pak," katanya kepada ayahnya pada malam sebelum keberangkatan. "Saya akan kirim uang agar bapak dan ibu tidak usah bekerja terlalu keras lagi." Sang ayah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tahu betapa besar pengorbanan yang akan Siti lakukan. "Jaga dirimu, Endu. Jangan lupakan doa," jawab ayahnya pelan, sambil menggenggam tangan Siti dengan penuh kasih. Siti mengangguk. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar meninggalkan tanah air, melainkan juga harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di dalam pesawat menuju negeri yang asing, Siti menyimpan doa-doa kecil dan impian yang besar. Setibanya di Arab Saudi, Siti mulai bekerja di rumah majikannya, sebuah keluarga yang cukup berada. Pada awalnya, semua tampak berjalan baik. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, menyapu lantai, mencuci baju, dan menyiapkan makanan. Meski lelah, ia terus bertahan karena bayaran yang ia terima bisa membantu keluarganya di rumah. Namun, setelah beberapa bulan, majikannya, seorang pria parubaya, mulai menunjukkan perilaku yang tidak sopan. Pada awalnya hanya tatapan atau kata-kata yang membuat Siti merasa tidak nyaman. Kemudian, situasi itu berkembang menjadi sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkannya. Ia merasa takut, tetapi ia juga terjebak. Tidak tahu kepada siapa ia bisa bercerita atau meminta bantuan di negeri asing ini. Suatu malam, setelah mengalami pelecehan yang lebih parah, Siti duduk di pojok kamar sempitnya dengan tubuh gemetar. Ia memeluk lututnya dan berusaha menahan isak tangis. Terlintas dalam pikirannya untuk melawan atau lari, tapi ia tahu bahwa ia hanya seorang wanita asing di negara yang jauh dari rumah. Rasa takut dan rasa tidak berdaya menyelimutinya. Malam itu, setelah Siti berbicara dengan Maria, ia kembali ke kamarnya dengan perasaan yang sedikit lebih tenang. Saran Maria agar Siti mencari bantuan membuat pikirannya bekerja, meski rasa takut masih ada. Di negara ini, ia tidak bisa sembarangan berbicara dengan orang luar. Tapi kini, ada secercah harapan, sesuatu yang bisa ia pertimbangkan. Di keheningan malam, Siti berdoa. Ia memejamkan mata dan berbisik dalam hati, memohon kekuatan agar mampu melewati cobaan ini. Air mata mengalir di pipinya, mencurahkan segala rasa sakit yang selama ini ia pendam. Ia merasakan beban yang berat, tetapi doa itu memberinya ketenangan, seperti tangan yang lembut menghapus semua luka di hatinya. Pagi harinya, majikan laki-laki Siti tanpa acuh dan tetap memerintahkannya bekerja seperti biasa. Namun, Siti melihat sesuatu yang berbeda pada tatapan majikannya. Ada sedikit kekhawatiran. Seolah-olah ia menyadari bahwa Siti mulai mengumpulkan keberanian. Siti tidak lagi merasa seperti burung dalam sangkar. Meski masih takut, ada kekuatan baru yang membuatnya berani menatap majikannya dengan tatapan penuh ketegasan. Ketika malam tiba, Siti kembali merasa waspada. Majikannya sudah mulai berperilaku lebih kasar lagi. Tapi kali ini, ia tidak lagi diam atau menunduk. Ia berbicara dengan suara tegas. "Jangan pernah menyentuh saya lagi," katanya, dengan nada suara yang gemetar tapi penuh keberanian. "Saya akan melapor." Majikannya terdiam, terpana oleh perubahan sikap Siti yang tiba-tiba berani. Ia memandang Siti dengan tatapan marah, namun kali ini, Siti tidak bergeming. Ia berdiri tegak, menghadapi pria yang sebelumnya membuatnya ketakutan setiap malam. Malam itu, ketika ia kembali ke kamar, Siti merasa napasnya lega,
seperti beban berat yang selama ini menghimpitnya perlahan menghilang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa sudah melakukan hal yang benar. Dan pada malam yang gelap itu, ia berdoa sekali lagi, berharap agar besok ada jalan keluar yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, Maria memberitahu Siti tentang lembaga bantuan pekerja migran yang pernah ia dengar. Dengan sedikit keraguan tapi penuh harapan, Siti mencoba menghubungi lembaga itu dan menjelaskan situasinya. Lembaga tersebut segera mengirimkan bantuan dan melindunginya dari majikannya. Dalam beberapa hari, Siti akhirnya bisa keluar dari rumah tersebut dan dipulangkan ke Indonesia dengan selamat. Ketika Siti tiba di bandara, udara dingin Jakarta terasa menyejukkan, seperti menyambutnya dengan pelukan hangat setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Ia menatap wajah-wajah ramah di sekelilingnya, merasa lega bisa kembali ke tanah air, di tempat di mana ia merasa aman. Meskipun kepulangannya tidak seperti yang ia bayangkan, Siti merasa bersyukur. Ia pulang dengan membawa luka, namun juga membawa pelajaran hidup yang tak ternilai. Sesampainya di kampung halaman, ia disambut dengan penuh haru oleh keluarganya. Ayahnya memeluknya erat, sementara ibunya tak henti-hentinya menangis, merasa seolah mimpi buruk telah berlalu. Siti tidak menceritakan apa yang terjadi di negeri asing itu kepada mereka. Baginya, cukup sudah ia yang menanggung beban itu. Yang penting, ia pulang dalam keadaan selamat dan utuh. "Maafkan aku, Bu, Pak, aku belum bisa memenuhi janji untuk membangun rumah dan membiayai sekolah adik-adik," katanya suatu malam. Namun ayahnya hanya menggeleng, menatap Siti dengan penuh kasih sayang. "Yang penting kamu pulang, Enduk. Uang bisa dicari lagi, tapi nyawamu tak ternilai." Malam itu, Siti merasakan kehangatan keluarga yang selama ini ia rindukan. Ia duduk di dekat ibunya, menikmati kebersamaan yang sederhana, tetapi penuh arti. Meski kembali ke rumahnya, Siti tetap menyimpan tekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan sedikit uang yang berhasil ia simpan, ia membuka warung kecil di depan rumahnya. Setiap hari, ia bangun pagi untuk menyiapkan dagangannya, bekerja keras dan penuh semangat. Usaha kecilnya itu perlahan-lahan berkembang. Masyarakat di desanya mulai menyukai masakan dan makanan kecil yang ia jual. Seiring waktu, usaha Siti berkembang lebih pesat dari yang ia bayangkan. Ia mampu membiayai adik-adiknya bersekolah, dan keluarganya tidak lagi hidup dalam kesulitan. Orang-orang di kampungnya sering datang ke warungnya, bukan hanya untuk membeli makanan, tetapi juga untuk mendengarkan kisah-kisah yang ia bagi tentang pengalamannya di negeri orang. Namun, Siti tetap menyimpan bagian tergelap dari pengalamannya, hanya memilih untuk berbagi pelajaran tentang keberanian, ketabahan, dan keikhlasan. "Kadang hidup ini seperti badai, datang tanpa kita duga," katanya suatu hari kepada seorang gadis muda yang sedang mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri. "Tapi badai itu akan berlalu, dan kita harus tetap berdiri tegak, tak peduli sekeras apa angin yang menerpa." Bertahun-tahun kemudian, Siti kini dikenal sebagai sosok wanita tangguh dan pengusaha yang sukses di kampungnya. Ia membangun rumah yang kokoh untuk keluarganya, mengirim adik-adiknya ke sekolah, dan tetap menjaga warung yang telah berkembang menjadi sebuah restoran kecil. Pada suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan, Siti duduk di beranda rumahnya, memandangi langit senja yang perlahan berubah warna. Angin berembus lembut, mengingatkannya pada saat-saat penuh ketakutan yang pernah ia lewati. Namun kini, ia merasa damai. Semua luka batin yang pernah ia rasakan kini telah menjadi bagian dari dirinya. Sebuah kenangan yang mengajarkannya tentang ketangguhan. Seorang wanita muda dari desa datang mendekatinya. Wanita itu menundukkan kepalanya dengan hormat. "Kak Siti, aku mendengar banyak tentang kakak dari orang-orang di kampung ini. Aku ingin belajar dari kakak tentang cara bertahan dan membangun hidup," katanya dengan mata penuh harap. Siti tersenyum, mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjalanannya sendiri mungkin sudah berakhir, tapi ia masih bisa membantu orang lain yang berada di awal perjalanan mereka. "Berani dan sabar, itulah yang harus kau pegang," jawab Siti. "Karena di dunia ini, semua orang berjuang dengan cara mereka masing-masing. Jangan pernah kehilangan harapan." Dan saat matahari perlahan tenggelam di balik bukit,
Siti merasakan ketenangan yang mendalam, tahu bahwa semua pengorbanan dan luka yang ia alami telah membawanya ke tempat ini, sebuah kehidupan yang damai, penuh arti, dan dikelilingi oleh cinta yang sederhana. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.